Tahukah kamu, Islam pertama kali datang ke Nusantara tidak lewat perang, teriakan, atau pedang terhunus, tetapi lewat senyap, senyum, dan kejujuran? Bayangkan ini, pelabuhan-pelabuhan Nusantara berabad-abad, lalu dipenuhi kapal asing. Bau rempah, suara tawar-menawar, dan manusia dari berbagai bangsa bercampur menjadi satu. Tidak ada pasukan bersenjata. Tidak ada bendera perang. Namun, justru di tempat inilah, di antara timbangan dagang dan janji yang ditepati, sebuah perubahan besar sedang dimulai. Perubahan yang kelak mengubah arah sejarah Nusantara selamanya. Banyak orang diajari bahwa penyebaran Islam selalu identik dengan penaklukan. Padahal, jika kita melihat sejarah Nusantara dengan jujur, faktanya justru berlawanan. Islam masuk bukan sebagai penjajah, tetapi sebagai tamu. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai teladan. Di pesisir Sumatera, jauh sebelum Majapahit runtuh, berdiri sebuah kerajaan yang hari ini sering hanya disebut sepintas, Samudra Pasai. Inilah kerajaan Islam pertama yang tercatat secara dalam sejarah di Nusantara. Letaknya strategis di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Arab, India, Cina, dan Asia Tenggara. Tapi kekuatan Samudra Pasai bukan pada militernya. Kekuatannya ada pada kepercayaan. Para pedagang Muslim yang datang tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi membawa cara hidup. Mereka jujur dalam menimbang, menepati janji, tidak memanipulasi harga, dan memperlakukan mitra dagang sebagai saudara bukan objek keuntungan. Bagi masyarakat lokal yang telah lama terbiasa dengan sistem feodal dan kasta, ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Islam datang dengan pesan sederhana, namun membawa perubahan besar. Semua manusia setara di hadapan Tuhan. Disinilah tensi sejarah mulai terasa. Para penguasa lokal tidak dipaksa masuk Islam. Mereka mengamati, mereka menilai. Mereka melihat bagaimana jaringan dagang Muslim berkembang pesat karena kepercayaan. Mereka melihat stabilitas sosial yang tumbuh dari nilai-nilai Islam. Dan perlahan, bukan karena takut, tetapi karena yakin, mereka memilih masuk Islam. Catatan perjalanan Ibnu Battuta pada abad ke-14 menyebutkan bahwa Raja Samudra Pasai adalah seorang Muslim yang taat, mencintai ulama, dan menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Ini bukan kerajaan Islam yang dibangun dengan darah, tetapi dengan ilmu, akhlak, dan diplomasi. Namun ironisnya, fakta ini jarang kita pelajari di sekolah. Sejarah yang damai tidak semenarik sejarah yang berdarah, kata sebagian orang. Padahal justru disinilah keistimewaan Islam di Nusantara. Ia tumbuh tanpa memusnahkan budaya lokal. Ia berdialog, bukan mendominasi. Tradisi tidak dihancurkan, ia disaring, diberi makna baru, dan diselaraskan. Inilah sebabnya Islam di Nusantara memiliki wajah yang khas, lembut, adaptif, namun mengakar kuat. Dari Samudra Pasai, cahaya itu menyebar ke Malaka, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Bukan lewat barisan tentara, tapi lewat pernikahan, pendidikan, pesantren, dan teladan hidup. Dan disinilah pelajaran besarnya yang sering terlewat. Perubahan terbesar dalam sejarah Nusantara tidak dimulai dari kekerasan, tetapi dari kepercayaan. Islam tidak menaklukkan Nusantara, tetapi Nusantara menerimanya. Ketika akhlak menjadi dakwah, dan kejujuran menjadi senjata paling tajam, sebuah kerajaan lahir, dan sebuah peradaban tumbuh.